Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat sahabat Inner dimanapun berada. Selamat berjumpa lagi dengan Inner indahnya negeriku. Saya doakan sahabat Inner dalam kondisi sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan rezeki dan dilancarkan segala urusan. Kali ini Inner akan menyajikan sebuah video tentang masjid yang baru-baru ini diresmikan oleh Bapak Wakil Presiden kita, Bapak Ma'ruf Amin, adalah Masjid Raya Baitur Rahman yang ada di Semarang. Masjid Baitur Rahman adalah masjid kebanggaan warga kota Semarang dan tentunya juga kebanggaan warga Jawa Tengah, karena Masjid Baitur Rahman ini adalah bagian upaya Gubernur Jawa Tengah pada waktu itu, Pak Amin, nanti untuk membuat masjid raya yang letaknya strategis di kota Semarang. Masjid ini beberapa waktu yang lalu baru direnovasi, diperbarui, benahi, baik itu bangunannya maupun prasarana lingkungan dan kawasan keseluruhan. Karena masjid ini memang sudah lama, sudah tidak tertangani penataan lingkungan, dan kecuali itu juga masjid ini perlu pembenahan karena tampilannya harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan selera yang ada di sekarang. Setelah dibenahi semua baik bangunannya dan kawasannya, Masjid Baitur Rahman yang ada di pinggiran Simpang 5 ini, atau tepatnya di kota Semarang, tepatnya di paru-paru kota Semarang, sekarang kelihatan lebih modern. Dan setelah selesai di rehab atau direnovasi pada bulan Agustus tahun 2022 dan baru diresmikannya kemarin tanggal 23 September 2022, jadi memakan waktu kira-kira 1 tahun. Alhamdulillah, Masjid Baitur Rahman atau Masjid Raya Baitur Rahman ini sudah berpenampilan yang luar biasa, Pak. Masjid modern, masjid yang sangat-sangat bersih, sangat indah, dan masjid ini bisa saya katakan masjid yang bernuansa hotel berbintang. Sahabat Inner dimanapun berada, perlu diketahui Masjid Raya Baitur Rahman ini didirikan pada tanggal 10 Agustus 1968, jadi sudah cukup usia. Dan masjid ini bisa dikatakan masjid Pancasila, karena Masjid Baitur Rahman ini yang terletak di Jalan Pandanaran nomor 126 Semarang ini mempunyai ciri khas yang ada di mahkotanya, karena mahkota Masjid Baitur Rahman ini bentuk atapnya adalah bentuk tajuk. Tajuk itu mengurutus seperti piramida dan dasarnya adalah segi 4 berujung lancip, dan mahkotanya yang di atas itu juga tajuk tapi sudah berbentuk segi 5. Jadi ini melambangkan Pancasila, jadi bisa dikatakan Masjid Baitur Rahman ini Masjid Pancasila. Bentuknya sahabat Inner, Masjid Baitur Rahman ini memang masjid bangunan tropis, khususnya karakter Jawa, karena masjid ini emperannya cukup lebar untuk tritisan, khususnya untuk menanggulangi pada waktu hujan. Jadi keaslian sekali terlihat bahwa Masjid Baitur Rahman ini adalah masjid yang berkarakter arsitektur Jawa. Untuk itu, Masjid Baitur Rahman ini sudah diputuskan sebagai bangunan cagar budaya. Sahabat Inner indahnya negeriku dimanapun berada, setelah dibangun atau direnovasi atau dibenahi, sekarang Masjid Raya Baitur Rahman ini mempunyai suatu bentuk yang modern, mempunyai suatu tempat fasilitas yang sangat bersih. Bahkan bisa saya katakan, kemarin saya keliling-keliling sampai tempat-tempat yang sering kita katakan kotor itu menjadi bersih. Contohnya adalah toilet, tempat wudhu. Toiletnya itu dilapisi semua dengan marmer dan sangat-sangat berkelas. Bisa saya katakan bisa berkelas seperti hotel berbintang 4. Sedangkan daya tampungnya, sahabat Inner, di Masjid Raya Baitur Rahman ini bisa menampung 4.000 orang jamaah. Karena memang Masjid Baitur Rahman ini hanya menempati tanah yang agak
kurang luas karena hanya menempati kira-kira tanah atau lahannya 11.765 persegi. Biaya untuk renovasi sahabat dinner kemarin diperkirakan habis sebesar 84 miliar. Sahabat dinner, Masjid Baitur Rahman ini seperti masjid-masjid yang lain memang pembangunannya, renovasi ini benar-benar serius dan tertata, benar-benar menjadikan masjid ini tampilannya luar biasa. Bahkan dinding dan lantainya, khususnya lantai 2, bahannya adalah dari marmer. Dan di tempat-tempat tertentu juga dilengkapi dengan kaligrafi kayu bati yang sangat-sangat indah, baik itu dari bahan kayu maupun dari bahan logam. Pada lantai 1, sahabat dinner, digunakan untuk kegiatan kantor seperti kantor yayasan dan pusat kajian. Dan untuk lantai 2 digunakan untuk sholat pria, dan yang lantai 3 yang hanya sebagian yang disebut minjanin itu digunakan untuk sholat perempuan. Di lantai 1 selain untuk kegiatan penunjang seperti kantor dan lain-lain, di lantai 1 juga ditempatkan untuk tempat wudhu, baik tempat wudhu pria maupun wanita. Juga tersedia kantin, juga tersedia penitipan barang maupun penitipan sandal dan sepatu. Sebagai masjid modern, Masjid Baitur Rahman ini juga dilengkapi pusat edukasi dan seni budaya Islam. Juga dilengkapi kebutuhan para penunjang seperti center ATM, juga dilengkapi menara. Dan menara ini juga bentuknya sesuai dengan masjid. Menara ini juga cukup tinggi karena fungsinya juga untuk digunakan sound untuk mengumandangkan masjid. Juga tower ini atau menara ini juga bisa kita gunakan untuk menikmati pemandangan di Simpang 5 dan sekitarnya. Masjid ini juga dilengkapi limbah treatment, limbah cair dari dalam Masjid Baitur Rahman. Sejak diberdirikan pada tahun 1974, Masjid Baitur Rahman ini memang sudah menjadi ikon warga Kota Semarang maupun Jawa Tengah. Bahkan Masjid Baitur Rahman ini juga sudah menjadi destinasi wisata religius sejak dulu. Apalagi sekarang luar biasa karena Masjid Baitur Rahman ini sangat istimewa dibandingkan masjid-masjid yang lain yang ada di Kota Semarang. Karena letaknya yang sangat-sangat vital, sangat strategis, terletak pada jantung Kota Semarang dan berdampingan dengan namanya Simpang 5 Kota Semarang yang sangat melegenda, Simpang 5 yang sangat terkenal, yang sangat diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Letaknya adalah strategis di jantung Kota Semarang. Apabila Bapak Ibu Saudara mau berkunjung di Masjid Baitur Rahman ini, tidak sekedar kita bisa menikmati keindahan Masjid Baitur Rahman, pemoderan kemegahan Masjid Baitur Rahman, tapi juga kita bisa melaksanakan sholat khusyuk, juga bisa menikmati pemandangan yang indah di sekitar Masjid Baitur Rahman. Dari dalam Masjid Baitur Rahman kita bisa menikmati view atau pemandangan di sekitarnya, khususnya arahnya di sekitar Simpang 5. Di situ kita bisa melihat keramaian lalu lintas yang ada di Simpang 5. Juga kita bisa menikmati taman tanaman yang ada di Simpang 5, kehijauan Simpang 5, landscape Simpang 5 yang sangat-sangat terkenal ini. Karena letaknya di jantung Kota Semarang, untuk menuju ke Masjid Baitur Rahman itu sangat-sangat mudah. Sangat-sangat mudah. Di situ juga di sekelilingnya, karena di pusat kota, di situ dekat dengan mall, dekat dengan gedung-gedung hotel, dekat dengan perkantoran, dan dekat dengan persediaan macam-macam kuliner baik lokal maupun nusantara. Bagi pengunjung Masjid Baitur Rahman, bisa dikatakan sekali dayung tiga terlampaui. Pertama adalah kita bisa melaksanakan sholat yang secara khusyuk di masjid yang megah dan masjid yang tanpa kolom karena bentangnya sangat luas. Yang kedua juga kita bisa menikmati pemandangan siang maupun malam di sekitar Simpang 5.
Yang ketiga juga kita bisa menikmati kuliner yang ada di Jawa Tengah, di kota Semarang yang bermacam-macam, baik pagi, siang maupun malam. Di sekitarnya juga banyak terdapat toko-toko atau kios-kios oleh-oleh khas Semarang yang mudah didapat dan luar biasa di situ. Tidak hanya satu dua, hampir tempat itu banyak tempat-tempat yang menyediakan oleh-oleh, baik oleh-oleh berupa makanan maupun oleh-oleh kenangan berupa kaos dan lain sebagainya. Bagi pengunjung yang suka jalan-jalan, bagi pengunjung yang suka belanja, sangatlah tepat kalau para pengunjung itu mengunjungi atau mendestinasi ke Masjid Baitur Rahman. Sekitarnya tempat-tempat itu sangat memanjakan bagi yang saya sebutkan tadi, yang orang-orang atau pengunjung yang hobi belanja maupun jalan-jalan, karena tempatnya sangat luas. Di sekitarnya jangan banyak pilihan dan alternatif untuk wisata keluarga. Mohon sahabat Inner dimanapun berada, bagi yang pernah ke Semarang mungkin bisa lagi ke Semarang untuk mengunjungi Masjid Baitur Rahman setelah direnovasi seperti ini keindahannya. Bagi yang belum, dipersilakan untuk bisa mampir ke Semarang, juga mampir ke Masjid Baitur Rahman. Tidak sekedar bisa melakukan sholat di masjid, tapi juga bisa menikmati suasana lingkungan yang ada di sekitarnya, khususnya di Simpang 5, baik siang maupun malam. Baik itu hiburannya, suasananya, kondisi pemandangannya maupun sajian kuliner-kulinernya. Demikian video yang dapat kami sajikan. Sampai dimanapun berada, mudah-mudahan ini menjadi kenangan yang terindah, menjadi inspirasi, menjadi informasi. Siapa tahu nanti ada kegiatan atau acara ke kota Semarang untuk bisa mampir sejenak di Masjid Raya Baitur Rahman Semarang. Saya mohonkan sahabat Inner bisa subscribe, bisa like, bisa mengkomentar, tentunya juga bisa share kepada grup-grup yang lain. Terima kasih atas perhatiannya, atensi, dan saya ucapkan selamat sehat, walafiat, panjang umur, dan sampai ketemu lagi insya Allah pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.